Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya selaku moderator akan mempresentasikan materi yang terkait dengan time value of money yang beranggotakan saya sendiri Egy Serlinda, kemudian Putri Dela Agustin, Asanti Arunamawati, Rizka Putri Mahdiasari. Langsung saja, materi yang pertama yaitu berkaitan dengan pandangan Islam tentang uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nuqud. Al-naqdu yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti sebagai tunai. Definisi nuqud menurut Abu Ubaid, dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam standar transaksi barang dan jasa. Pada dasarnya, Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan atau komoditas. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi atau money demand for transaction, bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran, karena Rasulullah SAW telah menyadar kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu, yaitu barter atau bai' al-muqayyadah, di mana barang-barang saling dipertukarkan. Dalam konsep Islam tidak dikenal dengan money demand for speculation, karena spekulasi tidak diperbolehkan. Kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta sebagai objek zakat. Uang adalah milik masyarakat, sehingga menimbun uang di bawah bantal atau dibiarkan tidak produktif itu dilarang, karena hal tersebut berarti mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dalam pandangan Islam, uang adalah follow konsep, sehingga harus berputar dalam perekonomian. Maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomian. Dalam sejarah Islam, uang adalah hasil adopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Dinar adalah mata uang yang diambil dari Romawi, dan dinar adalah mata uang dari Persia. Dalam Al-Quran, kedua logam ini dijelaskan fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta kekayaan yang disimpan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Sekian. Akan melanjutkan presentasi teman saya. Di bagian saya yaitu fungsi uang dalam pandangan Islam. Fungsi uang dalam pandangan Islam ini dibagi menjadi 3, yaitu uang sebagai ukuran harga. Fungsi ini termasuk yang utama dan terpenting dari fungsi uang. Karena itu para ahli ekonomi semestinya mengutamakan fungsi ini dalam definisi uang yang berdasarkan pandangan terhadap fungsi-fungsinya secara ekonomi dan seluruh fungsi-fungsi lain. Uang dalam fungsinya sebagai standar ukuran umum harga berlaku untuk ukuran nilai dan harga dalam komoditi, seperti berlakunya standar meter untuk ukuran jarak atau ampere untuk mengukur tegangan listrik atau kilogram sebagai standar timbangan atau kubik sebagai ukuran volume. Nah, yang kedua yaitu uang sebagai media transaksi. Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu pertukaran komoditi atau jasa. Nah, misalnya seseorang yang memiliki apel dan membutuhkan beras. Kalau dalam sistem barter, pemilik apel berangkat ke pasar untuk menemukan orang yang memiliki beras dan membutuhkan apel, sehingga bisa terjadi pertukaran antar keduanya. Nah, di sini dua pelaku itu sama-sama mendapatkan keuntungan untuk memenuhinya. Nah, yang ketiga yaitu uang sebagai penyimpan nilai. Uang berfungsi sebagai penyimpan nilai. Hal ini seperti yang diisyaratkan oleh Ibnu Khaldun, yaitu uang sebagai alat simpanan. Ia menyatakan, kemudian Allah menciptakan dari barang tambang emas dan perak sebagai nilai
dari setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakan. Uang dalam ekonomi Islam adalah sesuatu yang bersifat low concept, bukan stock concept. Uang harus selalu mengalir beredar di kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi. Teori ekonomi Islam ini di kemudian hari muncul dengan teori Irving Fisher bahwa MF sama dengan PTM adalah jumlah uang, V adalah tingkat perputaran uang, P tingkat harga barang, dan T jumlah barang yang diperdagangkan. Persamaan ini mengemukakan semakin cepat perputaran uang, maka semakin besar income yang diperoleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang time value of money dalam ekonomi konvensional. Konsep time value of money atau yang disebut ekonomi sebagai preferensi waktu yang positif menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibandingkan nilainya di masa depan. Diskonto dalam positif time preference ini biasanya didasarkan pada tidak berhubungan erat dengan bunga, sehingga bunga berfungsi sebagai alat ukur penentuan nilai waktu modal dan investasi. Konsep time value of money muncul karena adanya anggapan bahwa uang disamakan dengan barang yang hidup atau sel hidup. Sel yang hidup untuk satuan waktu dapat menjadi lebih besar dan berkembang. Pertumbuhan sel dalam ilmu biologi diformulasikan dengan rumus PB sama dengan PO (1 tambah G tutup kurung T20), di mana PB itu pertumbuhan, PO itu sel pada awalnya, G itu pertumbuhan, T itu waktu. Formula ini kemudian diadopsi melalui ilmu keuangan dan akhirnya dirumuskan sebagai FI sama dengan PF (1 tambah I tutup kurung N21), di mana PF itu nilai uang di masa akan datang dan PF itu nilai uang masa sekarang, I itu tingkat suku bunga, dan N itu waktu. Selanjutnya, kritik terhadap time value of money. Dalam teori ekonomi konvensional didefinisikan sebagai $1 hari ini bernilai lebih dari $1 di masa depan, karena $1 hari ini dapat diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan. Ada dua alasan dari teori konvensional terhadap time value of money, yaitu satu, adanya inflasi, dua, adanya preferensi konsumsi saat ini untuk konsumsi masa depan. Baik, dapat disimpulkan bahwa keuntungan sekarang lebih berharga daripada keuntungan di masa mendatang. Modal sekarang lebih bernilai daripada dipinjamkan dan dikembalikan 1 tahun yang akan mendatang. Adanya bunga sebagai instrumennya lebih dimaksud sebagai nilai pembayaran yang sama terhadap modal yang dipinjamkan semula. Terima kasih. Selanjutnya, time value of money dalam pandangan hukum Islam. Berbicara mengenai uang, dalam Islam, uang merupakan sarana alat tukar dan penyimpan nilai, bukan barang untuk diperdagangkan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan suatu barang atau digunakan untuk membeli jasa. Dalam buku Adi Warman Al-Karim yang berjudul Ekonomi Makro Islam, konsep time value of money ini mengambil dari ilmu pertumbuhan populasi dan sama sekali tidak ada ilmu finance, yang mana dalam menghitung pertumbuhan populasi menggunakan rumus PT sama dengan PO dalam kurung 1 plus R tutup kurung. Rumus ini kemudian diadopsi begitu saja dalam ilmu finance sebagai teori bunga majemuk menjadi FV sama dengan PF dalam kurung 1 plus R tutup kurung. Jadi
Future value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-T, present value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-0, sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Hal tersebut dianggap keliru karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya. Landasan dalam ekonomi konvensional yang ditolak dalam ekonomi syariah yaitu keadaan mendapatkan hasil tanpa memperoleh suatu risiko dan memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya. Islam mengenal konsep economic value of time, artinya yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Waktu adalah modal utama manusia. Dalam konteks ekonomi, keuntungan diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis. Barang siapa yang melakukan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien, maka ia akan mendapatkan keuntungan. Jadi, dalam Islam tidak mengenal konsep time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Penerapan konsep time value of money ini berkaitan dengan adanya bunga, sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba. Hal ini dilarang dalam agama karena dianggap tidak sesuai dengan keadilan, di mana mendapatkan hasil tanpa memperoleh suatu risiko dan memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.